pilihlah software dan tema desain yang sesuai. Teman-teman bisa pakai yang mana aja. Saya tidak akan membuli teman-teman karena pakai Canva, karena jujur saja, saya walaupun bisa Illustrator dan Photoshop, tapi saya akan lebih prefer pakai Canva. Karena Canva itu udah enak banget. Lalu yang kedua, tentukan color palette dan font sesuai tema. Di slides-nya teman-teman, di template-nya, itu ada font-nya. Nah, kalau font-nya mau diubah, sekali lagi pilihkan yang sesuai tema. Atau kalau teman-teman mau dari scrap, tentukan color palette. Yang ketiga, nah ini menurut saya ya, salah satu yang paling penting di dalam presentasi adalah ringkas materi dan hanya tampilkan poin utama saja. Ini ada paragraf panjang yang saya tulis. Jangan tuliskan materi dalam bentuk paragraf yang panjang seperti ini. Ini presentasi, bukan majalah atau koran. Apalagi jika kemudian paragraf tersebut hanya akan dibacakan. Yang keempat, teman-teman, sebisa mungkin visualisasikan. Sebisa mungkin kalau udah dibikin tidak paragraf, bullet points, nggak selamanya bullet points itu baik. Bayangkan semuanya tuh poin-poin bullet doang. Enggak. Kalau bisa, visualisasikan. Kalau ada relasi sebab akibat, gunakan panah. Kalau misalnya ada pembagian kategori, coba gunakan panah. Bikin seperti mind map, seperti ini misalnya. Yang kedua, manfaatkan icons. Icon-icon itu di template ada, di Canva itu ada, tinggal cari aja kayak gitu. Ada Instagram atau misalnya mau tulis email, nggak usah tulis secara harafiah, bikin icon saja. Atau misalnya profit, atau misalnya idea, atau misalnya kesimpulan bisa kasih 3 titik. Nah yang ketiga, gunakan tabel, chart, diagram, dan piktogram daripada teman-teman menyajikan huruf secara langsung. Yang kelima, gunakan hierarki. Yang pertama hierarki dulu ya teman-teman. Hierarki itu adalah pengaturan ukuran font supaya kita tahu bagian dalam presentasi ini, bagian yang menjadi bagian apa. Contohnya ada judul. Judul itu biasa paling besar, itu akan dibaca duluan. Terus yang kedua ada penjelasan kecil, lalu ada yang lebih kecil lagi untuk penjelasannya, atau misalnya referensi, penekanan. Nah, kalau misalnya saya biasanya ada 3 hierarki di sini. Dan ini konsisten selalu. Dalam semua slide itu sama. Nah, berikan juga penekanan. Ini yang suka saya lakukan. Agar menarik dan ada penekanan, gunakan fitur bold. Yang keenam, perhatikan alignment dan penempatan tulisan. Kalau misalnya mau di kiri, konsisten semua di kiri. Lebih baik seperti itu. Left, center, right, dan ratakan. Tapi kalau ingin berbeda, boleh juga sih, sah-sah aja. Tapi perhatikan margin dan estetika. Jangan terlalu di pinggir, jangan terlalu di bawah. Hati-hati juga dengan justify. Justify itu kadang membuat tidak enak dilihat. Rasanya tuh jadi kayak koran. Tahu kan justify teman-teman? Kalau paper sih harus justify, biar enak dilihat di Microsoft Word. Tapi kalau di presentasi, tidak selalu justify itu opsi yang baik. Lalu yang ketujuh, sebisa mungkin teman-teman, gunakan gambar PNG yang transparan. Karena apa? Karena slide akan kelihatan mahal, slide akan terlihat atraktif, dan jangan lupa juga tambahkan shadows. Jangan PNG yang masih ada background-nya ya. Tambahkan shadows biar kelihatan nyatu aja sama slide-nya. Yang terakhir, poin ke-8 teman-teman, terus berlatih, jadi otentik, dan perbanyak referensi. Latihan itu penting.